Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernindi Anissa Rahayu. Di sini saya akan menjalankan aplikasi Listler dan juga aplikasi R. Di sini menggunakan data yang telah saya punya. Saya melakukan menggunakan aplikasi Listler terlebih dahulu. Di sini yang pertama saya akan menampilkan atau mengimport data yang saya punya dengan import data, yaitu saya pilih filenya. File saya di sini adalah file Excel. Ini data versi 108, kita open, kemudian di sini diminta untuk memberikan nama file. Kita beri nama tugas 2, save. Nah, di sini langsung muncul data Excel yang saya miliki ke dalam file Listler. Kemudian dari data ini kita juga dapat melakukan data screening dengan statistik data screening. Nah, langsung muncul hasilnya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa data yang saya punya itu memiliki banyak indikator dan juga terdapat beberapa variabel. Jadi variabelnya itu ada KS, kemudian ada KI juga, KL, PS, KP, O, dan juga M. Kemudian terdapat juga indikator dari variabel-variabel saya, yaitu yang pertama misalkan di sini indikator dari variabel KS itu ada KS1 sampai dengan KS5. Kemudian variabel KI mempunyai indikator KI1 sampai dengan KI5. Dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah variabel M, mempunyai indikator M1 sampai dengan M4. Selanjutnya di sini juga bisa diketahui bahwa data yang saya punya itu memiliki total sampel size-nya adalah 108. Kemudian di sini juga terdapat skala kuesioner dari indikator yang pertama, yaitu indikator KS1. Ini skala kuesionernya adalah 1, 3, 4, dan 5. Kemudian dapat juga diketahui frekuensinya, di mana bisa kita ketahui di sini paling banyak adalah skala kuesioner yang 5, itu dengan frekuensi 56. Nah, di sini bisa diketahui dari tiap indikator. Sampai juga yang terakhir itu tadi ada indikator M. Ini yang terakhir adalah M4 dengan skala kuesioner 2, 3, 4, 5, dan di sini ada frekuensinya. Nah, bisa kita ketahui juga di sini frekuensi terbanyak adalah 40, terdapat 2 ya. Berarti di sini yang paling banyak itu adalah skala kuesioner 4 dan juga 5. Kemudian kita juga dapat mengetahui mean atau rata-rata dari data yang kita punya, standar deviasi, t-value, skewness, kurtosis, minimum frekuensi, ataupun juga di sini maksimum frekuensi. Kemudian juga diketahui nilai skewness-nya berapa, kurtosisnya berapa. Kemudian di sini juga ada chi-square-nya juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita juga dapat menampilkan model dari data yang kita miliki dengan cara file, kemudian kita klik new, syntax only, kita klik OK. Nah, kemarin saya sudah mencoba untuk membuat sintaknya. Kita open saja. Di file tugas kemarin saya beri namanya. Di sini kita open. Nah, ini kita copy saja terlebih dahulu di sintak kita di sini. Nah, jadi berdasarkan sintak yang saya miliki, untuk yang pertama sendiri di sini yang diawali dengan tanda seru, ini merupakan komentar. Kemudian di sini bisa diketahui indikator yang saya miliki. Di sini adalah jadi dari variabel KS mempunyai indikator
KS1 sampai dengan KS5, kemudian variabel KI mempunyai indikator KI1 sampai dengan KI5, dan sampai dengan variabel M memiliki indikator M1 sampai dengan M4. Kemudian di sini ini raw data ini adalah nama file saya yang saya panggil gitu. Nah, di sini bertipe filenya itu .psv. Kemudian sampel size-nya seperti yang bisa dilihat di sini tadi. Nah, di sini sampel size-nya 108, makanya di sini juga saya tulis sampel size-nya adalah 108. Kemudian dari data saya memiliki variabel laten yaitu KS, KI, KL, PS, KP, O, dan M. Nah, dari atas sini ini sampai di sini sampai laten variabel ini adalah pembukanya. Kemudian ini adalah isinya, yaitu diisi dengan relation dari data kita, di mana KS1, KS2, KS3, KS4 sampai dengan KS5 merupakan indikator dari variabel KS. Sampai dengan yang M juga sama. Kemudian mungkin yang ini bisa dilihat dari contoh soal yang diberikan dari gambarnya. Nah, ini gambarnya. Kenapa di sini saya beri nama KP sama dengan KS, KI, KL? Nah, dari sini bisa kita deskripsikan melalui gambar ini bahwa KP ini adalah KP, kepuasan pengguna, memiliki hubungan dengan kualitas sistem yaitu KS, kualitas informasi yaitu KI, dan juga kualitas layanan yaitu KL. Oleh karena itu saya tulis di sini KP memiliki KP sama dengan KS, KI, KL. Kemudian PS sama dengan KS, KI, KL. M sama dengan KP, PSO. Kemudian PS sama dengan KP dan O. Kemudian yang terakhir di sini option. Kemudian ada path diagram, kemudian ini adalah penutupnya dengan end of problem, tugas dari file saya. Nah, karena saya tadi memberi nama di sini adalah tugas 2, karena itu saya di sini tulis juga tugas 2. Selanjutnya kita bisa melakukan run pada sintak yang telah kita buat. Nah, dengan cara file, kemudian run list rel. Kita samakan dengan data yang awal tadi di file download, kita beri nama tugas 2. Kita save. Nah, maka akan keluar dari model data yang telah saya miliki, sehingga mengeluarkan model seperti ini. Bisa kita lihat, bisa kita samakan dengan di soal, di mana data variabel KS memiliki beberapa indikator, yaitu dari indikator KS1 sampai dengan KS5, kemudian variabel KI memiliki indikator KI1 sampai dengan KI5, dan seterusnya. Kemudian yang terpenting di sini, di mana variabel KP di sini, yaitu di sini yang tengah ini, KP memiliki hubungan dengan KS, KI, dan KL. Jadi di sini juga sama memiliki hubungan dengan KS, KI, KL, panahnya ke KP, di sini sama. Kemudian PS yaitu penggunaan sistem. Penggunaan sistem ini memiliki hubungan dengan KS, KI, dan KL. Ini juga kualitas pengguna sistem memiliki hubungan dengan KS, KI, dan KL. Kemudian di mana KP ini memiliki hubungan maksud saya penggunaan sistem memiliki hubungan dengan KP dan juga O. Di sini PS, pengguna sistem ada PS, memiliki hubungan dengan KP. KP ini ya, PS memiliki hubungan dengan KP dan juga O. O menuju ke arah PS dan KP menuju ke arah PS. Kemudian di sini pengguna memiliki hubungan dengan manfaat KP. Di sini KP berhubungan dengan M. KP menuju ke M di sini. KP menuju ke M dan juga PS menuju juga
ke M, PS di sini tandanya PS menuju ke M, kemudian O menuju ke M juga. O menuju ke M. Nah, sehingga berdasarkan sintaks yang saya buat tadi itu sudah merepresentasikan dari gambar ini. Sehingga sintaks saya itu tadi sudah benar. Kemudian juga bisa kita lihat melalui model di sini memperlihatkan chi-square-nya, nilai chi-square-nya, kemudian df-nya juga, p-value, dan juga RMSEA. Nah, bisa kita lihat di sini RMSEA-nya itu adalah 0,072. Nah, di mana berdasarkan RMSEA ini, data saya ini merupakan data yang good fit. Kenapa good fit? Karena data dikatakan good fit apabila memiliki nilai RMSEA-nya itu kurang dari 0,08. Di sini juga bisa kita coba-coba. Ini adalah X modelnya. Nah, yang sebelah sini itu adalah X model. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah Y model. Struktural modelnya seperti ini. Kemudian correlation error-nya ini berarti tidak ada korelasinya ya, masih cuma indikator saja. Kemudian kita balikkan ke basic. Di sini juga ada standard solution, kemudian conceptual diagram, t-value di sini, kemudian ada modification, kemudian expand. Mungkin itu saja sebagai percobaan kita pada aplikasi ListRel. Sampai dengan kita menampilkan model dari data yang telah saya miliki, selanjutnya kita bisa melakukan percobaan menggunakan aplikasi RStudio. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, untuk yang pertama, kalau di RStudio kita melakukan penampilan data berdasarkan data yang dimiliki saya tadi, yaitu di file Excel kita melakukan dengan file import database, kemudian tadi file Excel ya. Kemudian di sini saya tinggal mencari datanya. Tadi di download. Nah, ini data bersih 100.08, kita open. Sudah, kemudian kita import. Nah, di sini datanya sudah keluar, sudah kita import ke dalam RStudio. Selanjutnya, kita tulis di sini yaitu library Lava. Kita enter. Nah, sudah. Kemudian di sini juga saya sudah memiliki beberapa sintaksnya. Nah, tadi kita sudah melakukan dari library Lavan. Selanjutnya kita langsung copy saja di sini sintaksnya. Nah, di sini dari sintaks ini saya beri nama bahwa di sini saya namain adalah model 1. Kita masukkan bahwa KS ini memiliki variabel KS ini berdasarkan data saya di sini memiliki indikator KS1 sampai dengan KS5, kemudian KI memiliki indikator KI1 sampai dengan 5, dan seterusnya sampai dengan variabel M memiliki indikator M1 sampai dengan M4. Kemudian kita enter. Nah, sudah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan fit. Langsung saja kita copy di sini. Nah, di sini kita lakukan perintah fit.
CFA model 1. Kenapa model 1? Karena di sini tadi namanya juga model 1. Kemudian dari data mana? Data di sini adalah data Excel saya itu adalah data bersih 108, maka di sini saya beri nama juga data bersih 108. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, sudah. Kemudian langkah selanjutnya di sini dengan summary. Summary kita langsung copy saja. Kita melakukan summary dari data model yang kita miliki. Kita enter. Nah, langsung muncul datanya. Nah, di sini kita summary langsung keluar. Nilai chi-square-nya berapa, kemudian degrees of freedom, kemudian ini dari masing-masing indikator juga ada G-value-nya, kemudian sampai variance-nya. Nah, langsung saja ke langkah selanjutnya, itu dengan akun summary lagi, tapi dengan R-square juga, R-square true. Kita enter. Nah, sama juga nanti akan memunculkan lavannya di sini. Ini dengan di sini number of observatifnya dari data Excel saya di sini total datanya itu adalah 108. Nah, di sini datanya 108, di sini juga menampilkan sama juga tadi yang seperti di list layer di sini tadi. Nah, ini sampel size 108. Kemudian lanjut di sini juga ada tes statistiknya. Kemudian menampilkan parameter estimate. Ini juga per indikator. Selanjutnya kita ke sintak parameter fit. Tulis di sini, langsung di copy saja parameter estimate fit, kita enter. Nah, langsung keluar hasilnya. Menampilkan C-lower, C-upper dari masing-masing variabel KS, variabel KI, variabel KL, sampai yang terakhir variabel ini O. Dan langsung ke sintak selanjutnya, yaitu kita lakukan fit measure fit saja. Nah, langsung menampilkan juga hasilnya, kita lihat. Ini hasilnya sudah keluar. Langsung ke selanjutnya, ada modification. Kita tulis, kita enter, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah keluar hasilnya. Ini juga masing-masing variabel. Kemudian yang terakhir kita ke sameplot. Kita tulis di sini library sameplot. Enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah. Selanjutnya kita melakukan summary. Sampad maksud saya. Sampad. Nah, langsung saja di sini sampad fit wordpad dengan rotationnya 2.
Kita enter. Nah, akan muncul modelnya. Nah, jadi fungsi sempet di sini dia itu akan menampilkan model dari data Excel yang telah saya miliki. Dan juga di sini bisa dilihat variabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, mulai dari M, O, KP, PS, KL, KI, KS. Bisa kita lihat, kita samakan dengan yang di list rel. Sebentar. Gambarnya nggak kelihatan ya. Langsung saja di sini. Di sini variabelnya itu laten variabelnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti sama dengan yang di R. Kemudian masing-masing variabel memiliki indikator. Variabel M memiliki indikator M4, M3, M2, M1 sampai dengan variabel KS memiliki indikator KS5, KS4, KS3, KS2, KS1. Jadi sama dengan yang hasil di list rel. Sama dengan yang di sini. Mungkin itu saja percobaan saya menggunakan aplikasi list rel dan juga RStudio. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.